Saya untuk semester 2 ini saya suka, beberapa sektor ya. Pertama adalah sektor berhubungan dengan CPO, karena saya percaya bahwa CPO price trend recovery ini masih akan terus berlanjut itu sampai akhir tahun. Untuk CPO saya untuk suka, Astra Agro Lestari, AALI, dan London Sumatra atau LSIP. Untuk saham emas saya suka United Tractors karena saya melihat dari segi PE wise ini masih murah banget, masih 10 kali PE dan compare to regional peers yang rata-rata 25 kali, saya berpikir bahwa UT dengan PE 2021 10 kali ini unjustified banget, sangat murah banget dan at least kalau misalnya recover dengan target atau mungkin IHSG punya PE yang sekitar 16 kali, at least upside masih cukup besar. Jadi saya berpikir untuk UT ini adalah, untuk investor yang suka dengan, gold. Dan untuk, saya juga suka untuk farmasi dalam hal ini adalah KB Pharma. Untuk katalis KB Pharma saya melihat ada 2. Pertama adalah KB Pharma bekerja sama Genexin. Genexin adalah, perusahaan dari Korea, di mana KB Pharma akan mendistribusikan, Genexin punya, COVID-19 vaksin, mulai sejak mid tahun 2021. Ini saya ngelihat adalah katalis, midterms untuk, KB Pharma dan kalau dilihat juga berita KB Pharma anak perusahaannya yaitu Sanghyang atau KB Pharma Pharma, Pharma Nutritional akan melakukan IPO. Di mana saya percaya seandainya ini anak perusahaan jadi IPO ini akan merupakan, katalis, positif dalam waktu midterms juga karena akan men-unlock value daripada anak perusahaannya. Oke, ini menarik karena kebetulan juga kita sudah siapkan chart-nya Kalbe Farma dan kalau dilihat dalam 6 bulan terakhir saja sudah naik apresiasinya 15,69%. Berapa besarkah begitu ya potensial upside yang bisa didapatkan lagi oleh Kalbe Farma nih Pak Haryanto? Mengingat sudah cukup performanya juga sudah cukup tinggi begitu ya. Apakah ini sudah standar atau sesuai dengan harga wajarnya ataukah ini masih akan ada lagi peluang kenaikan yang juga cukup signifikan nih? Saya melihat ada, untuk midterms masih ada peluang upside, at least 20%. Karena again Bu, yang tadi saya cerita, pertama adalah, seandainya ini udah ada kejelasan, penyaluran COVID-19 vaksin dari, Genexin dan Kabel Pharma. Yang kedua adalah data jelas atas valuasi anak perusahaannya, di mana, kita baca di berita bahwa anak perusahaan itu akan melakukan IPO. Saya melihat upside untuk midterms masih at least 20%. Oke, untuk midterms bisa ke 20%. Nah, yang menarik sebenarnya kalau tadi pertanyaan saya mungkin bisa dijawab nih ya. Lebih mengarah kemana sebaiknya kita untuk memilih? Apakah memang saham yang sudah under value secara price ataukah secara kinerja? Karena kalau kita compare Kalbe Pharma dengan teman-temannya yang lain seperti KAIF ataupun Inaf begitu ya atau Papros yang memang mungkin ada refleksi kenaikan harganya juga sudah cukup signifikan begitu ya karena memang kan vaksin ini kan memang jadi tender banyak sekali perusahaan-perusahaan kesehatan. Nah, seperti apa nih supaya kita bisa cermat melihat kemungkinan dari cuan yang bisa didapatkan nih Pak Haryanto? Again, oke mungkin, kalau, KF sama Inaf ini naiknya udah cukup cepat, mungkin bisa dibedakan karena KB Pharma karena kenapa? KF sama Kinaf adalah mid to small, emiten ya. Jadi emang, lebih lincah dalam segi share price, dalam kenaikan share price. KB Pharma dalam hal ini adalah big cap sehingga emang, kenaikannya, lebih lambat dibanding kenaikan daripada, mid to small cap, companies. Tapi saya percaya bahwa positif katalis untuk KB Pharma masih banyak ke depannya. Oke, positif katalisnya masih banyak begitu ya dan mid-nya tadi kalau dilihat ada keuntungan 20% ya atau mungkin kenaikan upside potensial 20%. Nah, bagaimana dengan kondisi saham-saham lain yang misalnya memang sekarang masih koreksi ketika bulan April semua jatuh nih belum ada apresiasi kenaikan begitu bisa nggak sih serta merta kita langsung masuk gitu ya karena memang koreksinya belum ada pemulihan lagi nih di harga sahamnya atau kita tetap harus hati-hati kita lihat indikator yang lainnya nih Pak Haryanto. Biasanya kalau saya dalam memilih saham tuh ada 2 faktor yang pernah lihat. Pertama adalah story recovery, dalam hal ini ada fundamental. Yang kedua adalah saya menggunakan, technical analysis, dalam hari ini adalah momentum. Karena, kadang fundamental ada story-nya, tapi kadang karena belum ada momentum, dalam hal ini, technical analysis, kadang emang agak susah naik. Jadi saya mencoba menggabungkan, 2 hal yaitu fundamental, dalam hal ini adalah recovery daripada earnings-nya, yang kedua adalah momentum dari technical analysis.